berbahagia, jangan lupa like, comment, and subscribe agar nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan dan ditinggikan di muka bumi ini. Haleluya. Shalom sahabat blessing, sahabat Roland Kedut yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya percaya hari ini adalah hari yang berbahagia, amin. Hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hari yang penuh dengan kabar berita yang membuat kita semakin luar biasa, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin hidup dalam perkenanannya, yang membuat kita terpimpin dengan hadirat Tuhan, membuat kita terus hal-hal yang supranatural akan menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan saudara, kita berdoa sebelumnya. Mengucap syukur Bapa karena kebaikan Tuhan, mengucap syukur karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau, Engkau hadir dalam kehidupan kami, terutama dalam pada hari ini. Kalau kami akan mendengar kebenaran firman Engkau Bapa, kami percaya firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu membuat kami mengerti, firman membuat kami diperkenankan Tuhan untuk kami lebih lagi hidup, yang lebih lagi menikmati karya Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati apapun yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu membuat kami lebih lagi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa, kami percaya urapan, hikmat, dan pengetahuan yang benar akan menjadi bagian untuk kami menerimanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya memberikan tema kasih yang sebenarnya. Amin. Kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya bukan hanya sekedar di pikiran saudara. Kasih yang sebenarnya bukan hanya sekedar di mulut, tapi kasih yang sebenarnya yaitu pembuktian. Kasih yang sebenarnya adalah real, kenyataan kehidupan. Amin saudara. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Sebelumnya saudara, kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam ayat-ayat ini saudara, dalam ayat ini menunjukkan pada kita beberapa sifat dan pengaruh dari kasih. Kasih yang sebenarnya, amin. Kasih yang sebenarnya, kalau dikatakan tadi menutupi segala sesuatu, amin saudara. Kasih itu bukan sesuatu yang harus kita umbar, enggak. Kasih itu bukan sesuatu yang harus kita pilih-pilih, tidak. Kasih akan menutupi semuanya di balik tirai, amin saudara. Sepanjang hal itu sesuai dengan kewajibannya, ya, tanpa ada maksud untuk menyebarluaskan atau mengumumkan kesalahan seseorang kepada siapapun. Kasih itu pribadi saudara. Kasih itu membuat kita semakin dipererat hubungan. Kasih itu membuat kita semakin ada sesuatu yang lebih. Amin saudara. Jangan sampai kasihmu membuat orang sakit saudara, sakit hati. Amin. Kita mungkin saat ini ngomong kasih saudara, tetapi kita umbar sakit hati kita di mana-mana. Mungkin kita umbar, ya, omongan orang, hoax mungkin saat-saat ini yang terjadi, ya. Maka karena itu kasih yang sebenarnya itu harus benar-benar pribadi antara saya dengan seseorang itu. Kasih bukan hanya membuat kita jatuh, kasih bukan hanya membuat kita terpuruk, tidak, tapi kasih membangun antar sesama. Amin saudara. Kasih membuat kita saling terbuka dengan cara yang benar, bukan saling
menuduh, bukan saling membuat kita jatuh, tidak. Tetapi kasih membawa kita untuk menutupi hal-hal yang tidak seharusnya kita umbar. Amin saudara. Banyak hal tentang kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi pada hari ini kita lebih spesifik belajar tentang kasih. Supaya apa saudara? Kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara membuat hal yang lebih berdampak saudara. Banyak kali kasih itu membuat orang terjerumus. Kadangkala kasih membuat kita tidak semakin bertumbuh. Kasih kadangkala membuat kita terjauhi. Tetapi di saat kita mengerti bahwa kasih yang sebenarnya itu membuat kita semakin bangkit. Amin saudara. Membuat kita semakin bangkit. Kenapa sih harus menutupi segala sesuatu yang tidak harus kita buka? Amin saudara. Di saat kita ada kasih, di situ terjadilah pengertian-pengertian yang baik. Amin saudara. Kasih akan menutupi semuanya di balik tirai. Kasih sepanjang hal itu sesuai dengan kewajibannya, tanpa ada maksud untuk menyebarluaskan atau mengumumkan kesalahan seseorang. Jangan bikin omongan, amin. Jangan bikin omongan. Ini bukan waktunya kita bikin umbar omongan tentang seseorang, tetapi kita saatnya untuk menyebarkan kasih yang sebenarnya yang datangnya dari Kristus. Amin saudara. Kebenaran ini yang harus kita sampaikan, bukan berita hoax, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Amin saudara. Kasih yang sebenarnya yaitu sesuatu yang membuat kita terbangun. Yang kedua saudara, amin, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu suka mempercayai yang baik dari semua orang dan menjaga pendapat yang baik tentang orang lain. Kasih akan menilai segala sesuatu dengan baik dan berharap yang baik bagi orang lain sejauh memiliki alasan yang cukup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih mengharapkan segala sesuatu yang baik. Bukan kasih itu terkotak, tidak saudara. Kasih itu tidak hanya grup-grup, tidak saudara. Tetapi kasih itu luas. Kasih itu membuat bukan kumpulan kecil, tidak. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang luas untuk semuanya. Amin saudara. Jangan punya pemikiran kasih itu hanya pada orang yang kita sayangi, tidak. Kasih bukan hanya untuk orang-orang yang tertentu, tidak. Kasih bukan hanya untuk orang-orang yang kita cintai, tidak. Tapi kasih itu kita berikan kepada semua orang. Amin. Percayalah segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu suka mempercayai yang baik dari semua orang dan menjaga pendapat baik tentang orang lain. Kasih akan menilai segala sesuatu yang baik dan berharap yang baik bagi orang lain sejauh ia memiliki alasan yang cukup. Bukan alasan yang di logika manusia. No, tetapi kasih itu memberikan pengertian tentang hal yang luas. Amin. Saudara bisa baca dalam kebenaran firman ini saudara. Karena apa? Firman ini benar-benar membuat saya dan saudara akan mengerti apa sih maksud dan tujuan kasih yang sebenarnya. Bukan kasih itu kita mengumbarkan apa yang kita miliki ini loh, kita bagi-bagi berkat, tidak. Memang penting, harus ya kita memberkati, tetapi ada tempat, ada porsi, ada hal yang benar-benar kita menempatkan kasih itu yang sebenarnya. Amin saudara. Yang sehingga pengertian kasih bukan aku, tetapi untuk sesama. Bukan hanya golongan, tetapi untuk semua orang yang kita cintai. Semua orang yang sekalipun tidak pernah kita kenal. Kasih itu akan tumbuh, kasih itu akan wujud dimanapun saya dan saudara berada. Amin saudara. Percaya segala sesuatu bahwa di dalam kasih
pasti terjadi kuasa. Percaya di dalam kasih terjadi namanya urapan. Di dalam kasih terjadi namanya mujizat. Karena apa, saudara? Di saat Allah memberikan urapan kasih itu dalam kehidupan saudara-saudara, di saat kasih itu sudah terjadi, bagaimana saya dan saudara mengaplikasikan dalam kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Amin, saudara. Jangan kau tinggal diam. Jangan engkau hanya memikirkanku, no, tetapi untuk semua yang ada di bumi ini. Bukan hanya kepada seseorang saja, saudara. Kita saat ini bisa memberikan kasih kita kepada hal-hal yang sepele mungkin, saudara. Mungkin di rumah, ya, kita memberikan kasih, ya, itu kepada pengerja kita, kepada orang-orang yang benar-benar dia membutuhkan, ya, kasih yang sebenarnya itu, saudara. Amin. Kasih yang benar-benar dibutuhkan. Amin. Bukan hanya sekedarnya saja, tapi kasih yang sempurna yang harus kita berikan. Amin, saudara yang terkasih. Maka karena itu, saudara, dalam pengertian kasih dibutuhkan pemikiran yang benar. Untuk kita memikirkan pemikiran yang benar, kita membutuhkan hal yang benar dalam kehidupan saudara-saudara, supaya terwujud kasih yang sebenarnya. Kasih yang ditunjukkan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara untuk mewujudkan kebenaran yang benar. Amin. Bukan dibikin-bikin, kasih yang dibikin-bikin, tapi kasih yang sebenarnya. Amin, saudaraku. Kasih yang lebih dari logika manusia, saudara. Amin. Kalau ini bisa kita praktekkan dengan baik, saudara, saya percaya kehidupanmu, kehidupan saudara akan lebih bertumbuh dalam perkenalan Tuhan yang baik. Siapa sih orang yang gak menginginkan pertumbuhan? Pasti semua orang menginginkan pertumbuhan, apalagi saudara. Amin. Menginginkan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Tapi apa yang harus aku wujudkan? Mungkin kau bingung. Aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah mengenal firman-Mu, tetapi aku bingung bagaimana aku harus mengaplikasikan hidupku. Dari kasih hari ini, saudara, yang kita pelajari membuat kita menikmati karya Tuhan. Amin. Membuat kita merasakan bahwa urapan dari kasih itu spektakuler kasih, membuat kita lebih lagi tersenyum, saudara. Membuat kita ada damai, ada sukacita yang lebih yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kasih itu penuh dengan kesabaran, saudara. Kasih akan menahan segala kesakitan hati, membiarkannya berlalu tanpa mempertukarkan amarah atau menyimpan dendam, serta bersikap panjang sabar. Kadang-kala kita ini diproses, saudara, dengan orang-orang sekeliling, bukan orang yang jauh, dan orang sekeliling kita, saudara, ya, menjengkelkan orang dekat kita, saudara, ya, bikin rasanya sakit hati. Tapi dari situ kita ditempa, kita dipimpin, kita dibimbing untuk kita mengenal kasih yang sebenarnya, saudara. Kuatkan dan teguhkan iman percaya, supaya apa? Kasih itu bertumbuh, kasih itu benar-benar wujud dalam kehidupanmu, yang sehingga berkat yang Tuhan sudah sediakan menjadikan berkat yang benar-benar menjadi bagian buat saya dan saudara. Amin, saudara. Sekali lagi, jangan pernah kau simpan dendam atas hidupmu, saudara. Markus 11 ayat 25 dia katakan, untuk kau berdiri berdoa, bebaskanlah dulu hidupmu dari amarah, sakit hati, pertengkaran apapun yang membuat engkau tidak nyaman atas hidupmu, saudara. Bebaskan itu semua. Amin. Tidak enak menyimpan dendam, saudara. Sakit. Ya. Saya punya jemaat yang saya layani pada waktu dia di ruang ICU, dia mengalami kritis yang cukup panjang, saudara, kurang lebih hampir 2-3 minggu pada waktu saat itu di Surabaya, saudara.
Tapi di saat dia melepaskan kasih, dia melepaskan dendam atas hidupnya, saudara. Ya, saya sampaikan, lepaskan pengampunan kepada semua orang. Bebaskan hidupmu supaya engkau mengalami kuasa Tuhan. Dari kasih yang Tuhan berikan atas kehidupanmu, membuat engkau diselamatkan. Sesuatu yang nyata, saudara. Orang ini disembuhkan Tuhan. Dari apa? Di saat dia menyampaikan, aku mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampunan, aku gak mau dendam. Terjadilah kuat kuasa Tuhan. Terjadilah mujizat Kristus. Di saat dia melepaskan pengampunan, saudara, pemulihan mulai terjadi, kesembuhan mulai terjadi, urapan mujizat Tuhan mulai terjadi atas kehidupan orang ini, saudara. Maka karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah di dalam kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara, membuat engkau lebih dari hidup, membuat engkau semakin diperkenankan Tuhan untuk kau melihat karya yang sempurna, untuk kau menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Damainya beda, saudara, sukacitanya beda. Amin. Karena apa? Kasih yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya dari kasih engkau akan semakin bertumbuh. Keluargamu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Setiap aset-aset yang Tuhan berikan diperkembangkan, dikembangkan, diperbesar Tuhan. Karena apa? Engkau memiliki kasih yang sempurna yang datangnya dari Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Percayalah, sekali lagi, percayalah. Kasih yang Tuhan berikan melebihi dari dunia berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari saya, Roland Ketut yang berbahagia. Percayalah, saudara, kasih Kristus memberkati engkau. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu Bapa, kami percaya kami akan melakukan hal yang lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sudah melakukan yang terbaik buat kami. Dan kami mau praktekkan kasih yang sebenarnya dalam kehidupan kami, untuk kami lebih lagi bertumbuh dalam Engkau Bapa. Kami percaya dari kasih itu membebaskan, dari kasih itu memimpin hidup kami, dari kasih itu memerdekakan hidup kami, dari kasih itu menyembuhkan, memulihkan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini Bapa. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami proses-proses kehidupan saat ini Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah bertindak lebih atas kehidupan kami. Bahkan kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Maka karena itu, saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub melimpah atas kehidupanmu, membuat engkau bertumbuh, menikmati berkat-berkat Tuhan dengan sempurna mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang percaya kau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari saya, Roland Ketut yang berbahagia. Amin. Thank you.